Halo teman-teman semua, selamat datang di 2025. Tahun baru, harapan baru, dan tentu saja kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Hari ini aku ingin mengajak kalian untuk memulai perjalanan kita di 2025 dengan energi yang positif, langkah yang penuh kesadaran, dan hati yang siap tumbuh. Kita akan bicara tentang self-development, self-healing, dan tips-tips praktis untuk menjalani tahun ini dengan lebih baik. Tahun 2024 telah berlalu. Sebelum kita melangkah ke depan, mari luangkan waktu sejenak untuk refleksi. Pikirkan momen-momen terbaikmu di tahun lalu. Apa saja yang membuatmu bangga? Apa hal kecil yang ternyata membawa kebahagiaan yang besar? Dan sekarang, mari kita pikirkan hal-hal yang sulit. Apa yang telah menguji kesabaranmu? Dan apa pelajaran yang kamu ambil dari sana? Ingat bahwa refleksi ini bukan untuk menyesali, tapi untuk memahami. Segala yang kamu alami telah membentukmu menjadi dirimu yang hari ini. Dan hari ini, kamu lebih kuat dari kamu yang sebelumnya. Tuliskan 3 hal terbaik yang terjadi di tahun 2024. Dan tuliskan 1 pelajaran besar yang kamu dapatkan dari momen tersulit. Seringkali kita membawa beban emosional dari tahun ke tahun tanpa kita sadari. Beban itu bisa berupa rasa bersalah, penyesalan, atau kekecewaan kepada diri sendiri. Dan hari ini, mari kita lepaskan. Bayangkan dirimu memegang sebuah balon yang berisi kekecewaan, kesedihan, dan overthinking yang selama ini kamu simpan. Lalu lepaskan balon itu perlahan. Biarkan ia terbang dan hilang dari pandanganmu. Kamu tidak perlu membawa beban itu di tahun ini. Tahun ini adalah tentang memberi ruang bagi kebahagiaan dan ketenangan untuk masuk ke dalam hidupmu. Tipsnya, kamu bisa coba lakukan latihan pernapasan dan tuliskan hal-hal yang ingin kamu lepaskan. Lalu buang atau bakar kertas itu sebagai simbol dari melepaskan. Tahun baru seringkali diisi dengan resolusi besar. Apa resolusimu tahun ini? Tapi apakah kamu tahu, resolusi seringkali gagal karena kita terlalu fokus kepada hasil, bukan kepada proses. Sebaliknya, mari kita tentukan intensi, perasaan, atau nilai yang ingin kita jalani. Misalnya, aku ingin hidup lebih damai, aku ingin lebih mencintai diriku sendiri, dan aku ingin menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Dari sini, kita bisa membuat langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Tipsnya, coba pilih 3 kata yang akan menjadi tema hidupmu di tahun 2025 ini. Misalnya, damai, berani, dan konsisten. Atau kamu juga bisa membuat vision board atau tempelkan kata-kata tersebut di tempat yang sering kamu lihat. Kesehatan mental dan emosional adalah fondasi dari pertumbuhan. Tanpa healing, perjalanan self-development kita akan terasa begitu berat. Tahun ini, jadikan self-healing sebagai bagian dari rutinitasmu. Healing tidak harus mewah atau sulit. Kadang healing adalah tentang memberi ruang, memberi waktu untuk dirimu sendiri, mendengarkan tubuhmu, dan menghargai perasaanmu. Tipsnya, coba luangkan 10 menit setiap hari untuk meditasi atau sekedar menikmati keheningan. Atau bisa juga kamu memulai journaling. Tuliskan apa yang kamu rasakan setiap hari dan jujur kepada dirimu. Dan jangan ragu untuk meminta bantuan profesional jika itu dirasa perlu. Tahun baru tidak harus selalu penuh dengan perubahan yang besar. Mulailah dengan langkah kecil yang konsisten. Karena biasanya kunci sukses ada di kebiasaan kita sehari-hari, bukan pada lonjakan sesaat. Misalnya, jika ingin lebih sehat, mulailah dengan minum air putih lebih banyak setiap harinya. Dan jika ingin lebih produktif, coba atur waktu 30 menit untuk fokus tanpa distraksi. Dan jika kamu ingin lebih damai, coba tulis 3 hal yang kamu syukuri sebelum kamu tidur. Tipsnya, kamu bisa menggunakan habit tracking untuk memantau kebiasaan yang baru. Dan ingat untuk terus fokus kepada proses, bukan kepada hasil. Perjalanan self-development dan self-healing tidak harus kamu lalui sendirian. Lingkungan yang positif bisa menjadi pendukung terbesar dalam hidupmu. Cari komunitas yang selaras dengan nilai dan tujuanmu. Jauhi lingkungan yang membuatmu merasa tidak cukup baik atau penuh dengan drama. Ingat bahwa kamu berhak untuk memilih siapa yang berada di lingkungan terdekatmu. Tipsnya, coba bergabung dengan lingkungan atau komunitas yang mendukung hobi atau minatmu, dan batasi interaksi dengan orang-orang yang membawa energi negatif. Tahun 2025 adalah kesempatan baru untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Mulailah dengan langkah kecil, konsisten, dan penuh cinta pada diri sendiri. Untuk kamu yang ingin memulai perjalanan self-development dan self-healing, aku punya template jurnal khusus yang bisa membantumu lebih terarah. Jika kamu berminat, kamu bisa mendapatkannya pada link yang ada di deskripsi. Ingat bahwa perjalanan ini tentang menikmati proses, bukan seberapa cepat kamu sampai.
Jadilah sabar pada dirimu sendiri dan tetap percaya bahwa kamu layak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk memberikan dirimu waktu untuk bertumbuh. Dan terima kasih yang sudah menonton. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng untuk tahu video-videoku selanjutnya. Bye-bye.